Contohnya orang Nasrani. Ya. Dan kalau orang itu ditelanjangi, kemudian dipaku, itu kan ya hina toh. Dikasih mahkota duri, ya. Memelas gitu dipaku, itu bagi manusia aja memelas. Lah kok itu kok dijadikan sifatnya Tuhan, kan aneh toh. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftifhim, maka mintalah berita kepada kufar, kepada musyrikin. Ali rabbika, apakah bagi Tuhan engkau albanatu, anak-anak perempuan, walahum, dan bagi musyrikun albanun, anak-anak laki-laki. Jadi orang-orang musyrikin ini, sebagian mereka itu punya keyakinan bahwa malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan dari Tuhan. Sedangkan mereka sendiri itu loh, orang-orang musyrikin itu merasa malu, merasa kecewa kalau punya anak perempuan. Maka maksudnya ayat ini kurang lebihnya itu, anak perempuan itu loh, bagi kamu adalah satu kehinaan. Kok kamu nisbatkan kepada Tuhan? Nah, anak laki-laki yang kamu sukai, kamu nisbatkan kepada diri kamu sendiri. Nah, ini pemikiran orang musyrikin ini memang ya merata seperti itu. Jadi Tuhan itu disifati dengan sifat-sifat yang justru itu kehinaan bagi makhluk. Kok malah jadi sifatnya Tuhan? Sifat kesempurnaan bagi makhluk ini saja itu tidak layak bagi Tuhan. Di sifat kesempurnaan yang bagi makhluk ini tidak layak bagi Tuhan, karena Tuhan itu maha agung. Umpamanya ini satu contoh, sifat kesempurnaan bagi kuda itu adalah tidak sama dengan sifat kesempurnaan bagi manusia. Kesempurnaan kuda itu adalah kehinaan bagi manusia, ya enggak? Ya, kuda itu lari kemana-mana telanjang itu kan enggak apa-apa toh. Tapi kalau manusia begitu kan orang gila namanya. Kuda itu makan rumput, kalau manusia makan rumput gimana? Nah. Kuda itu kalau namanya kuda sempurna yang bisa meringkik, itu sudah kuda sempurna. Tapi kalau manusia cuma bisa meringkik kayak kuda, gimana itu? Kan sangat jelek. Kenapa? Karena tingkat manusia itu lebih tinggi daripada kuda. Maka sifat kesempurnaan kuda tidak layak untuk manusia. Itu kehinaan bagi manusia. Kuda itu sempurnanya kalau bisa ditunggangi. Kalau manusia bisa ditunggangi bagaimana? Nah. Jadi sifat kesempurnaan bagi yang tingkat rendah adalah kehinaan bagi yang tingkat tinggi. Maka sifat kesempurnaan seluruh makhluk ini adalah merupakan kehinaan kalau dinisbatkan kepada Tuhan. Punya anak bagi manusia itu kesempurnaan. Ya. Kalau orang nggak punya anak malah justru kurang sempurna. Tapi kalau itu kamu nisbatkan kepada Tuhan, itu kehinaan. Berarti kamu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ini yang pertama. Ini sudah sangat buruk, sangat jelek kalau menisbatkan kesempurnaan makhluk kepada Tuhan. Itu sudah sangat buruk, sangat jelek, dan itu syirik.
Tapi orang musyrikin itu bukan hanya sampai ke situ. Sifat kehinaan bagi makhluk diberikan kepada Tuhan. Contohnya orang Nasrani. Dan kalau orang itu ditelanjangi, kemudian dipaku, itu kan ya hina toh. Dikasih mahkota duri, memelas gitu dipaku, itu bagi manusia aja memelas. Lah kok itu kok dijadikan sifatnya Tuhan, kan aneh toh. Orang-orang Hindu Buddha itu gambar-gambar berhalanya itu, kalau ada manusia kayak begitu kita ngeri. Masa itu manusia hidungnya panjang kayak gajah, kalau ada manusia yang seperti itu ngeri, kehinaan. Lah kok itu dikatakan itu gambar Tuhan? Sifat kesempurnaan makhluk saja dikatakan kepada Tuhan itu sudah mustahil. Itu kehinaan. Apalagi sifat kehinaan bagi makhluk kok diberikan kepada Tuhan. Lebih lagi ini kesalahannya itu bukan hanya double itu. Alirabbikal banul banun. Kamu itu punya anak perempuan malu. Lah kok kamu katakan Tuhan punya anak perempuan? Ini maksudnya itu bukan menjelekkan perempuan, itu bukan, tapi maksudnya itu menjelekkan cara berpikir orang-orang musyrikin itu. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Ini kesalahan double lagi. Am khalaqna, apakah aku ciptakan al malaikata, para malaikat, inatha, dalam bentuk wanita, wa hum syahidun, sedangkan mereka itu menyaksikan. Mereka mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Tuhan. Kamu pernah melihat malaikat? Kamu pernah menyaksikan malaikat? Kok kamu berkata seperti itu dari mana? Jadi pemikirannya itu sudah menisbatkan anak kepada Tuhan itu sudah keliru. Menisbatkan anak perempuan kepada Tuhan lebih keliru lagi. Mengatakan malaikat itu anak perempuan sudah keliru lagi. Semua tidak ada dasarnya. Semua tidak ada dasarnya yang bisa diterima oleh akal yang waras. Ala, ingatlah, innahum, bahwasanya mereka musyrikun, min ifihim, dari kebohongan mereka, layakulun, sungguh mereka mengatakan, waladallah, Allah melahirkan, Allah punya anak, wa innahum lakadzibun, sungguh mereka itu sungguh bohong. Astafal banati alal banin. Astafa, apakah dia memilih al banati, anak-anak perempuan, alal banin, atas anak laki-laki. Malakum kaifa tahkumun. Malakum, apakah sesuatu yang bagi kamu, kaifa tahkumun, bagaimana kamu memberikan kesimpulan. Kalau Tuhan memilih anak perempuan, kamu memilih anak laki-laki, itulah kesimpulan kamu, kesimpulan yang sangat bodoh. Kesimpulan yang sangat bodoh. Orang mengatakan Tuhan punya anak itu sudah sangat bodoh. Tuhan pencipta alam semesta, yang menciptakan alam semesta ini dengan kun fayakun, kamu samakan dengan manusia, laki-laki perempuan punya anak, ini sudah sangat bodoh. Kamu katakan Tuhan punya anak perempuan, lebih bodoh lagi. Kamu katakan malaikat anak perempuan, lebih bodoh lagi. Sudah bodoh, kamu itu sudah tikal-tikal nggak karu-karuan. Afala tadhakkarun, apakah kamu semua tidak mengambil pelajaran? Am lakum sultanun mubin, apakah bagi kamu semua sultanun mubin, bukti yang jelas? Apa buktinya? Nggak ada yang bukti yang jelas. Semua orang-orang musyrikin ini akidahnya adalah akidah dari khayalan-khayalan, tidak pernah punya bukti. Tidak pernah punya bukti.
Tapi mereka ini cuman menghayal-khayal aja. Ada Tuhan hujan, ada Tuhan padi, ada Tuhan itu orang-orang Hindu. Ada Tuhan-Tuhan macam-macam Tuhan. Tuhan matahari, macam-macam. Itu kan karang ngomong sendiri. Ini sudah menjadi ciri khas orang musyrikin menisbatkan perkara-perkara yang hina itu kepada Tuhan. Fa'tu bi kitabikum, fa'tu maka datangkanlah bi kitabikum dengan kitab kamu. In kuntum shadiqin, bila kamu adalah benar. Didatangkanlah kitab kamu. Jadi maksudnya ya kitab-kitab yang apa itu asalnya itu daripada kitab kenabian. Itu Taurat, Injil. Itu enggak ada dalam Injil itu orang disuruh menyembah Yesus itu enggak ada. Kamu cari mulai awal sama akhir enggak ada. Jadi apa itu sebetulnya itu sudah kitabnya itu diselewengkan, terus mereka itu punya tambahan-tambahan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kitab mereka itu. Ini kalau orang itu melihat Injil yang ada sekarang itu cerita mengenai penyalipan Nabi Isa gitu tuh sudah jelas tuh berarti itu bukan dari Nabi Isa tuh wong. Nabi Isa sudah disalib. Terus itu ada cerita di situ mengenai penyalipan, berarti yang menuliskan orang setelahnya. Jadi itu isinya itu hal-hal yang betul-betul tidak bisa diterima oleh akal yang waras.